kepada generasi muda untuk menjadi generasi yang cinta laut sekaligus peduli terhadap masalah sampah. Laut Indonesia memiliki luas lebih kurang 5,6 juta kilometer persegi dengan garis pantai sepanjang 81.000 kilometer dengan potensi sumber daya, terutama perikanan laut yang cukup besar, baik dari segi kuantitas maupun diversitasnya. Terumbu karang serta ekosistem laut yang sangat indah. Namun, masih sedikit dari masyarakat Indonesia yang peduli akan laut kita tercinta. Ini terlihat dari kurangnya kepedulian masyarakat untuk tidak membuang sampah ke laut atau ke sungai yang airnya akan mengalir ke lautan. Sampah tersebut adalah sampah dari industri, lalu lintas kapal, atau sampah warga yang terbawa sungai. Belum lagi negara lain yang dengan sengaja membuang sampahnya di perairan Indonesia. Untuk itu, Lembaga Pendidikan dan Wisata Bidang Kelautan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintahan Kepulauan Seribu, Sekolah Tinggi Perairan, serta Dinas Pendidikan se-Jabodetabek mengadakan acara deklarasi Laut Kita Bukan Tempat Sampah di atas kapal Madidihang 3 menuju Kepulauan Seribu. Acara ini diantaranya dihadiri oleh Rohmin Dahuri, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Pahala Simanjuntak, Kasubdit Program dan Evaluasi Direktorat Pembinaan Masyarakat Kementerian Pendidikan Nasional, Bupati Kepulauan Seribu Ahmad Lutfi, serta guru dan siswa-siswi se-Jabodetabek yang sekaligus menandatangani deklarasi Laut Kita Bukan Tempat Sampah. Laut kita bukan tempat sampah. Nah, sekarang kita akan menuju ke Pulau Pramuka, kira-kira akan menempuh waktu selama 2 jam. Sekarang kita sedang mendengarkan sambutan ataupun dari penjelasan dari Bapak Rohim Dahuri selaku pembina dari deklarasi Lautku Bukan Tempat Sampah. Mari kita saksikan. Negara 3/4 wilayah laut, dan bahwa seluruh barang dan komoditas produk yang diperdagangkan di dunia internasional, di seluruh dunia, itu lewat laut kita itu 50% barang dan seluruh komoditas. Oke, pemirsa, sebelah saya sekarang sudah ada dari perwakilan dari Kementerian Pendidikan Nasional, yaitu Bapak Pahala Simanjuntak yang tadi membuka dan juga melepas keberangkatan dari deklarasi Laut Kita Bukan Tempat Sampah. Nah, bagaimana ini Bapak Pahala dari kegiatan deklarasi ini nih, Pak? Saya pikir kegiatan semacam ini merupakan prakarsa yang baik ya, terutama karena pengenalan laut kepada anak-anak kita terus di sekolah-sekolah itu sangat minim. Sehingga dengan acara-acara semacam ini paling tidak memberikan pengetahuan, wawasan kepada anak-anak kita untuk semakin mencintai laut yang justru 3/4 dari wilayah Indonesia itu adalah wilayah kita adalah di laut. Nah, ini yang harus kita kembangkan terus ke depan. Tujuan dari acara ini adalah untuk menyadarkan generasi muda agar tidak membuang sampah ke laut, serta melestarikan laut Indonesia tercinta. Pemirsa Televisi Edukasi, sekarang saya sudah bersama Ibu Purwanti, salah satu penggagas dari acara deklarasi Laut Kita Bukan Tempat Sampah. Nah Ibu, ini maksud dan tujuannya diadakan acara ini apa nih Bu? Terima kasih, selamat sore. Laut Kita Bukan Tempat Sampah adalah satu upaya ajakan moral terhadap generasi muda untuk mencintai laut dan mempelajari seluruh potensi yang dikandung kelautan. Selama ini peran generasi muda terhadap bidang kelautan dinilai sangat minim sekali dan juga informasinya sangat minim. Kemudian kita juga lalai terhadap laut kita sehingga seluruh potensi yang dikandungnya kurang optimal. Untuk itu, mudah-mudahan kegiatan kecil ini, deklarasi Laut Kita Bukan Tempat Sampah, sebagai bentuk kepedulian generasi muda untuk mencintai laut dan peduli terhadap masalah sampah,
dapat menjadi embrio dan kelak akan menjadi suatu gerakan yang lebih baik, besar, dan berkelanjutan. Ya, begitu. Kemudian ini siapa saja sih Bu yang ikut dan yang ikut terlibat di sini? Yang ikut terlibat dalam kegiatan kami saat ini adalah Dinas Kelautan, kemudian kami juga dibantu oleh Sekolah Tinggi Perikanan, kemudian juga dari Menpora, kami semuanya bersinergi, bekerja sama, kemudian dari Bina Bahari Nusantara sebagai sponsor, dan juga dari satu konsultan. Itu membuktikan bahwa meskipun kami belum mendapatkan sponsor yang besar, belum mendapatkan sesuatu yang katakanlah menunjang untuk kegiatan ini, tapi kami sudah bisa bergerak. Kedepannya kelanjutan dari kegiatan ini adalah pelatihan pengelolaan persampahan. Kami sudah dapat beberapa paket sehingga pelatihan itu mudah-mudahan dapat terlaksana dan free untuk guru-guru di seluruh Jabodetabek. Acara Deklarasi Laut Kita Bukan Tempat Sampah diisi dengan kegiatan penandatanganan deklarasi, penyampaian materi, selayang pandang kegiatan yang ada di Pulau Seribu, presentasi dari BPLHD, serta presentasi dari STP yang semuanya dilaksanakan di dalam kapal Madidihang 3 menuju perjalanan ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Luar biasa bagus dan harus didukung oleh seluruh komponen bangsa. Kenapa? Karena masa depan kita ada di laut dalam arti ekonomi, pertahanan, keamanan maupun budaya ya. Tetapi fakta sekarang ya laut kita dicemari oleh sampah dan limbah gitu. Laut kita tidak dimanfaatkan oleh tangan-tangan yang cerdas, pandai dan bijaksana gitu ya. Nah, jadi ada semacam paradoks ya. Potensinya besar sekali untuk kemakmuran bangsa, tapi lebih banyak dimanfaatkan oleh bangsa asing ya. Yang kedua, kita masih merusak laut. Karena itu harusnya seluruh komponen bangsa dari mulai presiden sampai lurah dan swasta harusnya mendukung gerakan LKBTS itu. Dalam acara deklarasi tersebut, perjalanan dipilih ke pulau yang dekat dengan kota Jakarta, yaitu ke Pulau Pramuka, salah satu pulau di Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu sendiri sebenarnya terdiri dari 111 pulau yang terdaftar di pemerintahan Kepulauan Seribu. Pendidikan di kepulauan tersebut pun sama seperti pendidikan yang berada di kota Jakarta, karena Kepulauan Seribu masih termasuk ke dalam pemerintahan DKI Jakarta. Oke, sekarang sebelah saya sudah ada Bapak Bupati dari Kepulauan Seribu. Selamat siang nih Pak, pagi menjelang siang. Selamat siang, selamat di atas kapal Madidihang di perairan Kepulauan Seribu. Oke Bapak, ini Kepulauan Seribu, bisa ceritain sedikit nggak sih Pak mengenai Kepulauan Seribu? Kepulauan Seribu merupakan lokasi yang sangat karakteristik karena di sana hanya terdapat beberapa pulau-pulau kecil gitu loh. Ada 111 pulau, 11 pulau yang dapat dihuni. Sisanya berupa pulau-pulau kecil yang tidak dihuni. Oke. Dan kemudian bagaimana Pak mengenai pendidikan di Kepulauan Seribu sendiri? Umumnya pendidikan di Kepulauan Seribu ini sudah tertangani sampai ke pulau-pulau kecil dengan pola-pola yang agak berbeda dengan yang di darat, seperti sekolah satu atap, artinya SD dengan SMP disatukan. Jam pelajarnya pun ada beberapa dalam cuaca musim barat dan musim timur itu disesuaikan, ya kan? Dan umumnya mereka terkonsentrasi pada beberapa pulau. Dan kemudian ini ada acara deklarasi Laut Kita Bukan Sampah ya Pak ya. Dan ini bagaimana menurut Bapak sendiri? Merupakan kegiatan yang sangat baik, perlu kita dukung, baik pemerintah sendiri mendukung, masyarakat dan semua elemen harus mendukung kegiatan ini karena manfaatnya bagaimana kita mewujudkan suatu lingkungan yang go green ya. Kemudian juga kebetulan saja Kepulauan Seribu ini merupakan muara dari 13 pulau yang ada di darat. Bagaimana dirasakan pada musim-musim tertentu, bahkan kalau sampah yang turun dari darat itu, dari sungai-sungai itu, mungkin bisa beratus-ratus ton yang sampai ke laut Cita-Cita ini.
selain ada usaha apa aja nih Pak dari pemerintah Kepulauan Seribu juga untuk menangani sampah-sampah yang berada di Kepulauan Seribu ini? Kalau kabupaten sendiri yang menangani mungkin tidak mungkin ya. Pemprov juga tidak mungkin. Karena sampah itu kan se-Jabodetabek ya. Nah, itu mungkin harus integrated, harus terpadu, mungkin dihandle oleh tingkat nasional bagaimana penanganan ini. Nah, sedangkan untuk sampah-sampah yang di pulau saja, itu kan kita sudah mulai ada pemilahan antara sampah organik dan anorganik. Kemudian juga kita yang membuat pupuk untuk pupuk. Kemudian juga sampah-sampah plastik sudah mulai ada dikumpulkan gitu ya untuk didaur ulang atau dijual lagi, dan dibuat selain daur ulang juga dibuat untuk kerajinan tertentu. Iya, ini adalah salah satu ruang dan masih di dalam kapal Madidiham 3. Di belakang saya ini sedang ada acara untuk anak-anak sekolah dari SD maupun sampai SMA. Lagi apa ya mereka? Yuk kita lihat. Selama perjalanan menuju Pulau Pramuka, para guru menerima materi dari berbagai narasumber. Sedangkan anak-anak bermain games untuk menghilangkan rasa mabuk laut. Nah, di sebelah saya sekarang sudah ada salah satu peserta dari deklarasi laut kita. Bukan tempat sampah. Oke, ini namanya siapa? Luna Nur Ardila. Luna kelas berapa dari SD mana nih? Kelas 6 dari SDN Pondok Kacang Timur 2. Oke, ini Luna, gimana nih menurut kamu ikutan acara deklarasi laut kita bukan tempat sampah? Ini bisa menyadari masyarakat yang belum tahu keadaan di dalam laut. Ini Luna sendiri udah pernah belum sih naik kapal segede ini nih? Kapalnya gede banget ya, bagus ya. Udah pernah belum sebelumnya? Sebenarnya sih aku belum, baru yang kecil-kecil aja. Ini baru pertama kali? Ya. Kalau ke Pulau Pramuka gimana nih? Kalau ke Pulau Seribu udah sering belum nih? Sering ya. Nih, menurut Luna gimana sih laut Kepulauan Seribu ini menurut Luna? Bagus dan menarik. Oke, bisa kasih tahu nggak sih kepada pemirsa juga teman-teman di rumah nih Luna supaya nggak buang sampah, dan itu gimana nih caranya nih? Caranya yang masyarakat yang belum tahu bahwa sampah itu tidak bagus untuk keadaan laut, dan ikan-ikan pun bisa mati kalau seandainya orang pada buang sampah ke laut. Terima kasih.